Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Hari ini kami akan membawakan materi yang berjudul dengan segmentasi tauhid. Sebelumnya, perkenalkan anggota-anggotanya. Di sini ada Alia Junianti, Amalia Marufa dengan Akilan Natanya Siddhartha. Tauhid berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata wahada yuwahidu. Secara etimologi, tauhid berarti keesaan. Maksudnya itikad atau keyakinan bahwa Allah adalah esa, tunggal, dan satu. Pengertian ini sejalan dengan pengertian tauhid yang digunakan dalam bahasa Indonesia, yaitu keesaan Allah. Mentauhidkan berarti mengakui keesaan Allah dan mengesahkan Allah. Asal makna tauhid ialah meyakinkan bahwa Allah adalah satu atau tidak ada syarikat baginya. Oleh sebab itu, ini dinamakan ilmu tauhid karena bahagiannya yang terpenting menetapkan sifat wahdah atau satu bagi Allah dalam zatnya dan dalam perbuatannya menciptakan alam seluruhnya, dan bahwa ialah sendiri-sendirinya pula tempat kembali segala alam ini dan penghabisan segala tujuan. Implementasi tauhid dalam ekonomi. Ekonomi Islam ialah merupakan disiplin ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia, yang perilaku tersebut diatur berdasarkan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana terdapat dalam rukun iman dan rukun Islam. Aturan yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat sistem agama Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, dan keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptanya. Demikian juga dengan ekonomi. Tujuannya untuk membantu manusia mencapai kemenangan di dunia dan di akhirat. Prinsip tauhid adalah dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia. Quraisy Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantar manusia dalam kegiatan ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki seseorang adalah milik Allah. Aktivitas ekonomi didorong dalam rangka memaksimalkan kepuasan atau kemanfaatan yang diharapkan akan menimbulkan tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang diharapkan akan menimbulkan tingkat kepuasan yang tinggi di tengah-tengah kehidupan ekonomi masyarakat. Ayat-ayat Al-Quran terkait dengan prinsip tauhid dalam menjalankan kegiatan ekonomi di antara lain adalah surat Al-Ikhlas yang artinya, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu dan Dia tiada beranak dan Dia pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Dampak positif lainnya dari prinsip tauhid dalam sistem ekonomi Islam adalah antisipasi segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada seseorang atau satu kelompok saja. Atas dasar ini pula Al-Quran membatalkan dan melarang melestarikan tradisi masyarakat jahiliyah yang mengkondisikan kekayaan hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, supaya harta itu janganlah beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran Surah Hasyr ayat 7. Tauhid dalam dunia profesi. Profesi dalam kaitannya dengan tauhid sangat erat dalam Islam, karena tauhid merupakan salah satu fondasi dalam profesi. Dalam menjalani dunia profesi, tauhid akan mencerahkan hati dan pikiran kita sehingga kita akan sanggup menghadapi hidup dalam berbagai keadaan. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77 yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Realitas profil praktis syariah dalam tauhid. Realitas profil praktis syariah ada 3 diantaranya. Pertama, tauhid rububiyah, yaitu hendaknya hamba meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang esa, yang menciptakan dan memberi rezeki dan mengatur alam dengan sendirinya. Kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid ini disebut juga tauhid ibadah, yaitu mengilmui dan mengakui hanya Allah lah yang berhak atas uluhiyah dan ubudiyah dari seluruh makhluk, mengkhususkan segala bentuk peribadatan hanya kepadanya dan memurnikan dian hanya untuk Allah saja. Tauhid asma sifat, yaitu meyakini secara mutlak akan keesaan Allah yang maha mulia dengan segala kesempurnaannya.
dan dengan sifat-sifatnya yang agung, mulia, lagi indah, yang tiada sekutu baginya dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah 3 tingkatan manusia. Yang pertama zalin nafsi, yang kedua al-muqtasid, yang ketiga as-sabiqun bil khairat. Yang pertama adalah zalim li nafsi. Zalim li nafsi adalah orang yang menganiaya diri sendiri, yaitu orang-orang yang lebih banyak kesalahan daripada kebaikan. Contohnya seperti orang-orang yang meninggalkan kewajiban dan melakukan banyak maksiat. Yang kedua adalah al-muqtasid. Al-muqtasid adalah pertengahan, yaitu orang-orang yang kebaikannya berbanding dengan kesalahan. Jadi berbanding dengan kesalahan itu seperti orang-orang yang melakukan perbuatan wajib dan menghindar diri dari perbuatan maksiat, meninggalkan perbuatan-perbuatan baik, namun dia suka juga melakukan perbuatan tercela atau maksiat. Yang ketiga adalah as-sabiqun bil khairat. Itu adalah golongan orang-orang yang lebih dahulu dalam berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang kebaikannya yang amat banyak dan amat jarang berbuat kesalahan. Contohnya itu seperti orang-orang yang melakukan kewajiban dan lebih banyak melakukan kebaikan-kebaikan dan meninggalkan perlakuan yang tidak baik atau maksiat. Ada juga dalam tafsir Al-Baghawi, yaitu kalau zalimun li nafsi itu orang-orang yang menzalimi diri sendiri, itu biasanya disebut dengan ashabul maisyamah atau golongan kiri. Yang kedua adalah muqtasid atau pertengahan, itu biasanya disebut ashabul maimanah atau golongan kanan. Sedangkan kalau misalnya yang sabiqun bil khairat atau lebih dahulu berbuat kebaikan, itu biasanya disebut al-muqarrabun. Ada juga dalam tafsir Al-Baghawi ayat 7-2 surah Al-Waqiah yang artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang beriman paling dahulu, mereka itulah yang didekatkan kepada Allah, berada di dalam jannah kenikmatannya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.